Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. PLTU Batang, sebuah proyek besar di pesisir utara Jawa Tengah, berdiri megah dengan cerobong-cerobong asap yang menjulang tinggi. Di balik kemegahannya, tempat itu menyimpan cerita-cerita kelam yang beredar di kalangan warga sekitar. Rifki, seorang pemuda asal Pekalongan, mendapat panggilan kerja di proyek PLTU tersebut sebagai teknisi listrik. Ia senang gajinya lumayan, fasilitasnya bagus. Namun sejak pertama kali menginjakkan kaki di kawasan proyek, Rifki sudah merasa ada yang aneh. Langit sore itu tampak gelap, mendung tebal menggantung, udara di sekitar proyek terasa lebih dingin dari biasanya saat berjalan menuju mes karyawan. Ia sempat melihat bayangan putih melintas cepat di ujung lorong. Tapi pikiran menepis, paling cuma kain bekas atau plastik tersapu angin. Di mes, Rifki menyambut beberapa rekan kerja yang lebih dulu tinggal di sana. Salah satunya adalah Andre, lelaki berkacamata yang terlihat pendiam dan sering melamun baru. "Ya, hati-hati kerja di sini. Kalau malam jangan macam-macam," bisik Andre pelan. Rifki tersenyum kaku. "Kenapa sih?" Andre hanya melirik keluar jendela ke arah menara kerobong yang menjulang tinggi, lalu pergi meninggalkan Rifki dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Malam pertama di mes itu berjalan biasa saja, sampai sekitar pukul 11 malam. Listrik tiba-tiba padam. Hanya bunyi mesin-mesin besar yang terdengar bergema dari arah pabrik utama. Di sela-sela kesunyian, Rifki mendengar suara ketukan pelan dari arah pintu kamar. Tok, tak, tok. Awalnya perlahan, kemudian semakin keras. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, Rifki membuka pintu kamar kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong gelap panjang yang terasa menusuk dingin. Tapi sebelum menutup pintu, dari ujung lorong, samar-samar, Rifki melihat sesuatu. Sebuah sosok putih berdiri diam. Matanya kosong, kain kafan lusut membalut seluruh tubuhnya. Wajahnya membusuk, mulut sobek hingga ke pipi. Tubuhnya bergoyang perlahan, seolah tertiup angin yang tak terasa. Rifki berkedip, dan sosok itu menghilang. Dada Rifki berdegup kencang. Ia langsung mengunci pintu kamar dan menutup jendela rapat-rapat. Di luar, suara aneh mulai terdengar. "Tolong, aku belum dikuburkan." Suara itu datang entah dari mana. Bergetar, parau, dan penuh dendam, dan malam itu jadi awal dari teror mengerikan yang belum pernah Rifki bayangkan sebelumnya. Bintang-bintang pagi harinya, Rifki bangun dengan kondisi lelah. Semalaman ia sulit tidur, terus memikirkan sosok putih yang muncul di lorong mes, namun ia memilih bungkam. Takut dianggap penakut oleh teman-temannya. Di kantin proyek, Rifki duduk sendirian, menyeruput kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba, seorang lelaki tua duduk di hadapannya. Kulitnya keriput, rambutnya memutih sebagian, dan matanya menyimpan banyak rahasia. "Aku Slamet, jaga malam di sini sudah 10 tahun, ucapnya tanpa basa-basi. Rifki hanya mengangguk sopar. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, "Pak," Slamet langsung berbisik, "kamu sudah lihat dia ya?" "Derajat tuh," Rifki menjawab, matanya menatap tajam Pak Slamet. "Siapa?" Pak Slamet tersenyum gitir. "Pocong itu, yang sering gintayangan sejak proyek ini berdiri." Dengan suara pelan, Pak Slamet mulai menceritakan kisah kelam yang tersembunyi dari para pekerja baru dulu, waktu pembangunan tahap pertama. Ada kecelakaan, satu pekerja tergilas kren dan tubuhnya jatuh ke cor-coran beton. Mereka tidak bisa ngangkat lagi. Akhirnya ditinggal, dicor hidup-hidup. Napas Rifki tercekat, dicor hidup-hidup. Pak Slamet mengangguk pelan. Keluarganya nggak pernah nemuin pemakamannya. Orang-orang sini percaya arwahnya gentayangan, minta dibebaskan. Sejak kecelakaan itu, banyak kejadian aneh terjadi di area proyek. Barang-barang keluar sendiri. Suara tangisan dari dalam kerobong asap
sampai penampakan pocong yang melayang di atas pabrik pada malam hari. Apa? Gak ada yang coba cari jasadnya? Tanya Rifki dengan suara bergetar. Sudah, tapi gagal selalu. Katanya, arwah itu tidak bakal tenang sebelum ada yang menggantikannya. Perkataan Pak Slamet membuat bulu kuduk Rifki meremang. Dadanya sesak oleh rasa takut yang mulai terasa perlahan, dan saat itulah, dari kejanggalan, terdengar suara teriakan histeris seorang pekerja. Rifki dan Pak Slamet berlari ke arah sumber suara di samping salah satu gudang. Seorang pekerja proyek ditemukan pingsan, katanya dia lihat pocong duduk di atas kren. Ujar salah satu pekerja lain dengan napas memburu. Suasana proyek mulai berubah. Teror itu bukan sekadar cerita warung kopi, dan Rifki mulai sadar dirinya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bintang-bintang sejak kejadian itu, suasana di proyek PLTU Batang berubah. Para pekerja mulai terlihat gelisah. Sebagian mulai mengajukan permohonan pindah shift agar tidak bertugas malam. Tapi Rifki tetap tenang, meskipun pikirannya terus dihantui bayangan sosok pocong yang ia lihat malam itu. Malam berikutnya, Rifki mendapat giliran lembur bersama dua rekannya, Aris dan Dika. Mereka ditugaskan untuk memeriksa sistem kelistrikan di area belakang pabrik, tempat yang paling sepi, dekat kerobong tua yang jarang dipakai. Suasana malam terasa aneh. Langit mendung, angin berhembus pelan membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Saat mereka melewati lorong menuju ruang panel listrik, Dika tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. "Kak, apa?" bisiknya sambil menunjuk kerasan. Di atas salah satu tumpukan besi proyek, tampak sosok putih berdiri tegak. Pocong itu terlihat lebih jelas sekarang. Kain kafannya kotor, penuh bercak hitam seperti bekas tangan. Wajahnya hancur, matanya bolong, dan dari mulutnya mengalir cairan gelap kental. Aris melangkah mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ani bintang R. Pocongnya nyata. Tiba-tiba, pocong itu melompat sekali. Duk. Suara benturan keras terdengar, seolah-olah tubuh itu menabrak besi proyek. Dika berteriak panik sambil berlari membubarkan diri. Rifki berusaha menenangkan diri, namun kakinya terasa berat. Ia bisa merasakan sosok itu menatap langsung ke arahnya, seolah mengenal siapa dia. Aris berlari terbirit-birit, tapi baru beberapa meter ia jatuh tersungkur, mempercayainya sendiri. Sambil mengerang kesakitan, Rifki segera mendekat, membantu Aris berdiri. Tapi saat Aris mendongak, matanya merah, wajahnya membiru. "Aku dicekik. Ada yang cekik aku," bisiknya lemah. Tak ada siapa-siapa di sekitar mereka, hanya udara dingin yang menusuk tulang. Akhirnya, Rifki menyeret Aris keluar dari area itu, menuju pos keamanan. Dika sudah lebih dulu di sana, wajahnya masih pucat. Keesokan paginya, kabar tentang penampakan pocong menyebar di kalangan pekerja. Banyak yang memilih bolos atau mengajukan pindah kerja. Aris sendiri jatuh sakit parah, tubuhnya demam tinggi. Memikirkannya penuh lebam seperti bekas cekikan. Pak Slamet hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia mulai ngamuk. Dia sudah milih siapa yang bakal jadi sebaliknya. Dan perlahan-lahan, Rifki mulai sadar. Semua teror itu mengarah padanya. Bintang sejak kejadian malam itu, Rifki tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap menutup mata, bayangan pocong dengan wajah hancur itu selalu muncul. Menatap dengan mata kosong, mulut sobeknya seperti berbisik sesuatu yang tak bisa dipahami. Hari itu, langit Batang mendung kelabu, menambah suasana suram. PRT, rekan-rekan kerja mulai menjauh dari Rifki. Mereka percaya bahwa Rifki sudah dicap oleh sosok pocong itu. Apalagi Pak Slamet sendiri kini jarang terlihat, seolah memilih menjaga jarak. Namun pekerjaan tetap berjalan, dan Rifki tak punya pilihan selain menyelesaikannya. Oleh karena itu, ia harus melakukan pengecekan panel di dekat cerobong tua. Tempat di mana korban pertama tumbal dikabarkan terkubur. Ketika Rifki sampai di sana, suasana mendadak hening. Tak ada suara mesin, tak ada angin. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggemuruh pelan di antara tumpukan besi. Saat membuka pintu panel ruang, Rifki mencium bau busuk daging membusuk. Berahak. Pintu tertutup sendiri di belakangnya. Lampu ruangan mulai berkelap-kelip. Dalam kerlip lampu yang tak stabil itu, Rifki melihat sesuatu berdiri diam di sudut ruangan. Sosok itu perlahan melangkah maju. Pocong itu nyata. Kini Rifki bisa melihat lebih jelas. Mata bolong menghitam, dari dalam rongga matanya mengalir cairan hitam pekat. Kain kafan itu robek di beberapa bagian, memperlihatkan tulang-tulang membusuk. Setiap kali gambar itu bergerak, terdengar suara lirih.
seolah-olah tangisan tertahan. Ganti. Ganti tempatku. Kau pengganti. Suara itu menggema di dalam kepala Rifki, seperti berbisik langsung di telinga. Tiba-tiba, pocong itu melompat ke arah Rifki. Rifki terjatuh, membentur. Dinding ruangan, napasnya berburu, jantungnya berdetak kencang. Dalam ketakutan, ia merangkak menuju pintu, mencoba mendorong gagangnya terkunci. Pada saat itu, Rifki melihat ke atas. Pocong itu sekarang melayang di langit-langit ruangan, menunduk terbalik, mulut dengan sobek yang mulai menyebar lebar. Tiba-tiba suara pintu terbuka dari luar. Pak Slamet berdiri di sana, napasnya tersengal, cepat keluar. Tanpa pikir panjang, Rifki berlari keluar dari ruangan itu, terjatuh tersungkur di lantai koridor. Napasnya putus-putus. Dia sudah milih kamu, Lei, bisik Pak Slamet sambil menatap kosong. Kamu mirip sama orang yang dulu ditumbali, arwahnya pengen kamu gantiin tempatnya. Suara itu terdengar seperti vonis mati bagi Rifki. Dan mulai hari itu, teror pocong bukan lagi sekadar bayangan, tapi nyata, hidup, dan memburu dirinya. Sejak malam itu, hidup Rifki berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung, kemanapun ia pergi. Bayangan pocong itu selalu ada di sela suara mesin proyek. Rifki bisa mendengar bisikan lilin. Ganti-ganti tempatku. Pak Slamet, satu-satunya orang yang mau berbicara dengannya, akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh para pekerja senior proyek. Kamu tahu siapa korban tumbal yang pertama di sini? Rifki menggeleng pelan, matanya sembab. Karena kurang tidur. Namanya Warto, ujar Pak Slamet lirik. Anak muda. Perantauan juga waktu itu dia tukang korp, pas kejadian kran ambruk, badannya jatuh ke dalam adukan air mani. Bos proyek panik, karena kalau jasadnya diangkat proyek, bisa dihentikan mereka. Nutupin dekor hidup-hidup, napas Rifki tercekat, mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi takut, tapi kenapa harus aku? Pak Slamet menatap lama, sorot. Matanya penuh iba. Warto itu dulu juga orang Pekalongan, umurnya waktu mati. Sama kayak kamu sekarang, derajat. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Kenapa pocong itu selalu menatap Rifki dengan penuh benci? Kenapa suara bisikan itu selalu memanggil-manggil namanya? Pocong itu mengira Rifki adalah Warto, atau mungkin memang sengaja memilih Rifki sebagai pengganti, agar arwahnya bisa bebas. Tak berhenti sampai di situ, satu persatu pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Barang-barang di mes sering berpindah sendiri. Suara tangisan perempuan terdengar dari cerobong kosong, bahkan ada yang mengaku mendengar suara tolong aku di sini. Dari dalam tembok pabrik, puncaknya terjadi 3 hari kemudian, Aris rekan kerja Rifki, yang sempat pingsan malam itu ditemukan terbunuh di dalam ruangan. Tubuhnya membiru, matanya memelotot, lidahnya menjulur seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Artinya, ada bekas tali. Tali kafan. Kematian Aris membuat proyek PLTU gempar. Tapi anehnya, pihak pengelola proyek berusaha menutupinya. Para pekerja lain dipaksa diam. Pak Slamet mendatangi Rifki malam itu dengan wajah panik. Kamu harus pergi dari sini. Ini bukan lagi soal penampakan. Dia sudah minta tumbal. Tapi Rifki sadar, dia tidak bisa lari. Sosok pocong itu mengikuti kemanapun. Bahkan kini, suara bisikan itu selalu terdengar langsung di kepalanya, siang maupun malam. Ganti tempatku, ganti. Dan dalam gelap, Rifki mulai sadar dia sudah dipilih bintang-bintang. Rifki mencoba melawan rasa takutnya, sempat berniat kabur dari proyek PLTU Batan, tapi kemanapun dia pergi, teror itu mengikutinya. Beberapa kali Rifki mencoba pulang ke Pekalongan, namun setiap perjalanan selalu diganggu oleh kejadian aneh. Ban motor bocor mendadak, jalanan tiba-tiba gelap meski matahari masih perih, dan paling parah, sosok pocong itu selalu muncul di kaca spion. Berdiri diam mengikuti jarak jauh. Bahkan di rumah orang tuanya, Rifki tetap tidak tenang. Suara ketukan di pintu ruangan selalu muncul tiap tengah malam. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah ada di telinga kirinya. Ganti tempatku. Ibunya sampai kebingungan melihat kondisi Rifki yang makin kurus. Lingkar matanya hitam, tubuhnya gemetar seperti orang kerasukan. Tapi Rifki hanya bisa tersenyum getir setiap ditanya. Maaf, Bu. Aku kayaknya udah nggak bisa jauh dari sana. Akhirnya, Rifki memutuskan kembali ke PLTU Batang untuk menghadapi semuanya di proyek. Situasi semakin mencekam, banyak pekerja yang memilih pulang kampung. Sebagian yang tersisa hanya berani bekerja di siang hari.
Mes tempat Rifki menginap kini hampir kosong. Hanya menyisakan 2 atau 3 kamar berpenghuni. Pak Slamet mendatangi Rifki. Kali ini dengan wajah serius dan putus asa. Kalau kamu benar-benar mau lepas dari ini, semua, ada satu cara. Kita harus cari tahu tempat jasad Warto dikubur. Kita harus gali, cari tulangnya, biar arwahnya tenang. Tapi upaya itu bukanlah hal yang mudah. Area tempat kecelakaan Warto sudah dicor berlapis-lapis, menjadi salah satu fondasi utama cerobong pabrik. Menggalinya berarti mengungkap salah satu bagian proyek yang tentu saja dilarang keras oleh pihak perusahaan. Namun Rifki sudah terpojok. Ia tidak peduli lagi soal proyek atau pekerjaan. Malam itu, dengan bantuan Pak Slamet dan seorang pekerja tua bernama Pak Wiji, mereka berlindung di area belakang cerobong, membawa linggis dan peralatan seadanya. Bawah cahaya reman, mereka mulai mengungkap lapisan beton. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara krek-krek dari linggis yang menghantam lantai semen. Tiba-tiba, jeritan menggema dari atas kerobong. Yang ketiga mendongak, dan di sana sosok pocong itu berdiri di ujung menara, menganga lebar, darah hitam menetes dari mulut. Seketika itu juga, bau busuk menyengat memenuhi area tersebut. Angin berhembus dingin, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Ganti ye. Ganti ye. Tempatku. Orang ketiga itu mulai panik, tapi Rifki tetap menggali. Tangannya gemetar, napasnya tercekat saat linggis terakhir menghantam sesuatu yang keras. BLETOK bau daging busuk menyeruak. Di sana, tersembunyi di bawah lapisan air mani, tulang belang manusia lengkap dengan sisa-sisa kain pekerja bangunan. Pak Wiji langsung terjatuh, terduduk sambil menangis ketakutan. Ini tulang Warto. Namun mereka semua tahu, menemukan jasadnya bukan berarti teror akan berhenti. Malam itu, pocong Warto tidak menghilang. Justru sosoknya melayang turun perlahan dari kerobong asap, menatap Rifki dengan senyum mengerikan. Seolah berkata, belum selesai. Belum selesai. Kau tetap harus ganti gigi. Dan malam itu, berubah menjadi awal dari puncak teror yang lebih ganas. Bintang-bintang setelah menemukan jasad Warto yang terkubur di bawah kor-koran itu, Rifki pikir semuanya akan selesai. Tapi justru malam itu, menjadi puncak teror paling mengerikan sepanjang hidupnya. Hanya butuh beberapa jam setelah tulang-tulang itu terbuka, keanehan mulai terjadi di seluruh area proyek. Alarm pabrik berbunyi sendiri, mesin berat hidup tanpa terkendali, lampu-lampu berkedip tak beraturan. Beberapa pekerja yang masih berlarian panik, sebagian memilih kabur melompati pagar proyek. Pak Wiji ditemukan tewas tergantung di ruang genset, dengan kafan pocong melilit diremehkan. Di dinding tempat ia tergantung, ada tulisan besar dari Daram, ganti, tumbang. Di mes tempat Rifki tinggal, suara-suara tangisan terdengar di setiap sudut kamar, seolah ratusan orang menangis secara bersamaan. Pintu-pintu bergetar hebat, dan di langit-langit kamar Rifki, pocong Warto berdiri terbalik, menatap lurus ke arah Rifki dengan menyalin penuh kebencian. Pak Slamet yang sudah tua dan lemah, bersandar di sudut ruangan sambil terus membaca doa. Tapi suaranya gemetar, dia nggak mau jasadnya ditemukan. Dia mau ganti tumbal. Dan itu KM Rifki. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan seluruh lorong berantakan dipenuhi kabut putih. Di tengah kabut itu, berjejer pocong-pocong lain. Bukan cuma Warto, tapi puluhan sosok lain, dengan kondisi kain kafan yang compang-camping. Tubuh mereka membusuk, bahkan tanpa wajah. Mereka semua berjalan pelan ke arah Rifki. Suara mereka berbisik bersama, menggema di telinga Rifki. Ganti. Tempatku ganti. Pak Slamet akhirnya berteriak panik, lari. Rifki, kau harus keluar dari PLTU ini. Dengan ketidakpastian tenaga, Rifki berlari meninggalkan kekacauan. Di luar, pemandangannya sangat mengerikan. Proyek derek bergerak sendiri, suara besi beradu, dan langit malam yang gelap merah menyala seperti terbakar. Saat Rifki berlari melewati area pembuangan limbah, sosok pocong Warto muncul di depannya, melayang perlahan dari atas derek. Kini wajahnya semakin hancur. Sebagian tengkoraknya terbuka, darah hitam menetes membasahi kafan. Ganti. Dengan kekuatan terakhirnya, Rifki menjatuhkan diri ke tanah, berusaha membaca doa. Namun suaranya tercekat, suara terdengar dari dalam tanah seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah fondasi PLTU itu. Dan malam itu, PLTU Batang menjadi neraka dunia, penuh teriakan, tangisan, dan suara memohon tolong yang menyayat.
Tapi satu hal yang belum terjadi. Pocong itu belum mendapatkan tumbalnya, dan Rifki tahu dia yang diincar, Bintang. Malam itu adalah malam paling mencekam sepanjang hidup Rifki. Di depan matanya, pocong Warto melayang perlahan, turun dari derek seperti malaikat maut yang haus darah. Di belakangnya, puluhan pocong lain bergerak lambat, seolah mengiringi upacara kematian. Semua mengeluarkan suara serupa, ganti, ganti, ganti. Pak Slamet, dengan sisa-sisa tenaganya, berteriak dari kejauhan, kalau dia udah dapet sebaliknya, semuanya bakal berhenti. Kita harus cari pengganti. Tapi siapa? Rifki sadar ia memang sudah dipilih. Namun di antara teriakan dan teriakan itu, satu sosok muncul dari bayang-bayang. Bos proyek, pria bertubuh gempal itu mendekat. Wajahnya panik. Dialah orang yang diperintahkan pencoran jasad Warto hidup-hidup dulu hanya demi mencapai target proyek. Kini, dosa masa lalunya datang. Tanpa berpikir panjang, Rifki berlari mendekati bos proyek itu. Ini dia. Ini orang yang nyuruh kamu ditumbalin dulu. Bukan aku dia. Dia yang bunuh kamu. Seolah mendengar panggilan itu, pocong Warto berhenti. Matanya perlahan beralih, menatap lurus ke arah si bos proyek. Tiba-tiba, semua suara teringat, kabut berhenti bergulung, angin berhenti berhembus. Lalu pocong-pocong itu serempak berbalik menghadap bos proyek. Ganti. Teriakan bersamaan itu membuat tanah bergetar. Sosok pocong Warto melesat cepat, melayang ke arah bos proyek yang berteriak-teriak minta tolong. Ampun, ampun. Jangan harga. Tubuh bos proyek langsung disergap oleh pocong-pocong. Itu, tubuhnya ditarik, diseret menuju lubang beton tempat tulang Warto ditemukan. Jeritanya menggema, sebelum akhirnya blubuk. Jasadnya dilempar ke dalam, tenggelam bersama bau busuk dan tulang belulang. Sesaat kemudian, semua pocong menghilang. Kabut perlahan menipis, udara kembali normal. Rifki terduduk lemas, matanya memandang kosong ke arah lubang itu. Hening. Pak Slamet mendekatinya perlahan. Sudah selesai, Le. Tumbalnya udah diganti, Warto udah tenang. Keesokan harinya, proyek PLTU Batang dihentikan total. Media ramai memberitakan hilangnya bos proyek. Secara misterius, polisi datang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Rifki memilih berhenti bekerja. Ia pulang ke kampung halamannya di Pekalongan, tapi hingga hari itu, ia selalu terbangun di tengah malam, mendengar bisikan samar. Terima kasih, kau bebas, tapi mereka yang lain akan datang, akan ada tumbal-tumbal berikutnya. PLTU Batang tetap berdiri megah, tapi menyimpan luka yang tak pernah diketahui orang luar. Dan bagi Rifki, bayangan pocong itu takkan pernah benar-benar hilang. Bintang-bintang itulah kisah nyata yang berkembang di sekitar proyek pembangunan PLTU Batang. Kisah tentang tumbal, pengkhianatan, dan balas dendam yang tak selesai. Mungkin sebagian orang akan menganggap ini hanya cerita bohong, tapi bagi Rifki, semua itu adalah nyata. Pocong itu nyata, ceritanya nyata, dan terornya belum tentu berakhir. Sampai hari ini, PLTU Batang tetap berdiri megah. Tapi siapa yang tahu, mungkin di balik fondasi kokohnya, ada tulang-tulang mereka yang dikorbankan demi kekuasaan dan uang. Jadi kalau kalian lewat kawasan PLTU Batang malam-malam, dan mendengar suara bisikan lirih memanggil nama kalian, berdoalah. Semoga bukan kalian tumbal berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, hanya di Radio Horor Official Bintang.